geser ke presentasinya dari Pak Franky nih. Tadi kita udah dengar dua pembicara dari sisi pakar security. Nah, sekarang sebagai end user atau sebagai pelaku industri lah, perusahaan yang mungkin sehari-hari juga menghadapi serangan tersebut, menghadapi ancaman tersebut, apa sih yang dilakukan oleh Sampurna Agro? Pak Franky, bisa share sedikit Pak, apa strategi selama ini? Oke, ya, saya coba share screen dulu ya. Oke, silakan. Apakah udah dilihat screen ini sudah bisa terlihat, Oke, Pak? sudah terlihat dengan jelas Pak, silakan. Oke, ya, selamat pagi sebelumnya ya Pak Wisnu, Pak Alphonse, Pak Victor, dan rekan-rekan semua. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah join dan ikut ambil bagian ya dalam webinar kita pagi ini. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Franky Nathanael. Saya bekerja di PT Sampurna Agro sebagai IT Head of Infrastructure, Security, and Compliance ya. Menarik sekali ya, sebenarnya di masa pandemi ini kita masih sama-sama bisa produktif gitu ya lewat webinar ini ya. Apalagi tadi juga secara teknis sudah lengkap banget tuh dipaparin sama Pak Victor gitu ya, sama Pak Alphonse gitu ya, pakar-pakar security kita lah di sana ya. Oke, sekilas saya mungkin mau bercerita tentang background-nya Sampurna Agro ya, sekilas saja gitu, bahwa kita bergerak dalam bidang agrobisnis atau perkebunan kelapa sawit gitu ya. Ada juga karet, ada juga sagu. Nah, daerah operasionalnya itu ada di Sumatera, Kalimantan, Riau, dan Papua gitu ya. Mostly sebenarnya daerahnya tuh di pelosok-pelosok atau di remote area gitu ya. Jadi kalau kita sebut di sana itu ya internet itu jadi salah satu hal yang mewah sebetulnya gitu ya. Nah, yang notabene banyak dari daerah kita bahkan belum ada infrastrukturnya di sana gitu. Jadi belum ada PLN gitu ya, belum ada juga signal operator yang masuk gitu ya. Nah, mungkin beberapa teman-teman juga bingung gitu ya. Kok bisa sih perusahaan agrobisnis punya IT security gitu ya, punya departemen IT security gitu. Memang setahu saya memang nggak banyak sih gitu ya perusahaan perkebunan yang punya divisi IT security sendiri. Biasanya masih di-merger dari infrastructure atau IT operation gitu ya. Memang kita juga bukan institusi keuangan atau layanan masyarakat yang punya base customer sendiri gitu ya. Namun menurut saya mungkin saat ini security bukan cuma sebagai pelengkap gitu ya, tapi udah jadi satu kebutuhan. Tadi juga mungkin udah dipaparkan sama Pak Alphonse gitu ya Mas, bahwa security ya nggak ada satu organisasi yang imun terhadap security gitu. Setiap orang bisa atau setiap organisasi bisa kena infeksi dari ransomware ini gitu ya. Apalagi kalau kita lihat mungkin cyber security threat di internet mungkin akan sangat mengerikan sekali gitu ya, ya sebagai tagline salah satu adanya webinar ini juga gitu ya. Oke, lanjut. Kalau kita ngomongin ransomware ya, atau bagian dari IT security lah gitu ya, kita berbicara mengenai 3 pilar penting gitu ya, atau 3 key point penting. Yang pertama people. Nah, kedua proses, dan yang ketiga teknologi. Gitu. Nah, mengenai people ini yang menarik gitu ya. People ini selalu jadi weakest link gitu ya. Atau dari sisi rantai security itu biasanya manusianya tuh yang paling mudah disusupi gitu. Tantangannya selalu ada pada manusianya gitu. Bahkan menurut salah satu survei dari Net Presenter ya, kalau saya nggak salah tahun 2021 itu 95% successful cyber attack caused by human error gitu. Jadi penyebabnya itu 95% itu dari human error gitu ya. Nah, apalagi dari sisi user, saya mesti jujur katakan gitu ya, dari setiap lapisan user, mulai dari staff, supervisor, manager, sampai mungkin atasan-atasannya, banyak sekali memang dalam organisasi itu yang belum aware terhadap data security gitu ya. Nah, contoh-contohnya apa aja sih? Banyak gitu. Contohnya misalnya lagi nggak bisa akses ke internet nih, misalnya notebook saya lagi bermasalah, tolong dong kamu bukain internet nih, passwordnya gitu ya, sharing password salah satunya gitu ya, di salah satu organisasi. Atau terjadi juga misalnya phishing email gitu ya, atau contoh misalnya kalau kita dapat email dari IT atau dari bos gitu ya, email Anda diblok gitu, tolong klik di link ini untuk membuka blog. Biasanya ada beberapa user yang
nggak pikir panjang langsung klik gitu ya linknya ya. Dan disitulah infeksi bisa terjadi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua dari proses gitu ya. Dari proses apa aja sih? Sebetulnya ada beberapa celah gitu. Kalau kita sebut mungkin bad business process gitu ya. Ada beberapa celah yang mungkin bisa disusupi juga jadi kerentanan gitu ya buat security gitu ya. Karena kenapa? Karena security itu requires continuing program gitu. Jadi bukan one time solution yang kita beli teknologinya gitu ya, terus kita terapkan, terus kita lupain gitu. Nggak bisa ya, karena virusnya juga variannya berkembang terus gitu ya, atau malware-nya berkembang terus gitu ya. Nah, biasanya dari bisnis proses ini juga ada sebetulnya kita udah melakukan IT best practice atau belum gitu ya. Nah, banyak sekali sebetulnya di luar sana framework yang bisa kita adopsi gitu sesuai dengan industri kita masing-masing gitu ya. Nah, ketiga vendor dan third party management. Nah, dalam proses ini juga banyak di dalam satu organisasi kita bekerja sama dengan konsultan gitu ya, atau mungkin ada juga dari external audit gitu ya, atau vendor-vendor gitu. Mereka kan bisa atau harus mengakses data kita gitu ya. Biasanya kita kasih akses laptopnya colok ke network gitu ya, join ke dalam network kita atau wifi-nya segala macam. Nah, ini juga bisa jadi salah satu celah-celah kerentanan gitu ya untuk security. Nah, di sisi teknologi itu proteksi kita harus menyeluruh gitu ya. Intinya, ketika kita sudah bisa mengidentifikasi siapa usernya gitu ya, kemudian prosesnya seperti apa gitu, kita baru bisa menentukan nih sebetulnya teknologi yang cocok tuh yang untuk environment kita tuh yang mana gitu ya. Nah, sebetulnya banyak sekali produk-produk teknologi yang beredar di pasaran. Tadi mungkin udah dibahas juga, kalau sekarang namanya next gen firewall gitu ya, atau firewall. Hampir rata-rata organisasi punya lah untuk firewall. Cuman setahu saya firewall itu kan hanya bisa memfilter traffic yang dari eksternal ke internal gitu ya. Nah, tadi juga ada dibahas juga oleh Pak Victor, gimana kalau sebetulnya udah ada di internal gitu ya. Nah, ini juga jadi salah satu challenge-nya gitu ya. Atau sekarang mostly ransomware ini masuknya lewat DNS gitu ya. Jadi kalau kita punya firewall yang nggak punya kemampuan untuk bisa menginspek sampai ke level DNS, apalagi ransomware ini masuknya terencrypt gitu ya, biasanya lolos nih dari filter-filter di firewall ini biasanya lolos gitu ya. Jadi proteksinya itu ya harus menyeluruh gitu ya. Nah, kemudian yang lain adalah obsolete teknologi. Banyak sebetulnya juga perangkat-perangkat yang end of support gitu ya, end of life bahkan yang masih dipertahankan dalam suatu organisasi gitu. Ini juga bisa jadi salah satu kerentanan dalam hal security gitu ya. Atau misalnya workstation yang OS-nya udah OS yang lama gitu, operating system yang lama, kita nggak upgrade karena ada keterbatasan hardware dan lain sebagainya. Ini juga bisa jadi salah satu kerentanan gitu ya. Oke, next dari apa yang kita pengalaman kita mengenai penanganan dan pencegahannya seperti apa. Yang pertama adalah edukasi user. Jadi kita harus tetap aktif setiap saat itu melakukan awareness dan training terhadap user gitu ya. Bagaimana sih caranya gitu kita mengedukasi user? Yang pertama kita harus buat policy. Nah, policy mengenai do and don'ts-nya, apa yang boleh, apa yang enggak gitu ya, yang diizinkan apa gitu ya. Kita sosialisasi. Biasanya kita punya 3 fase lah dalam hal policy ini. Kita punya 3 fase. Kita sosialisasi yang pertama, fase kedua kita emphasize atau penguatan, dan yang ketiga kita enforcement gitu ya. Dan diharapkan dengan tujuan kita mensosialisasikan policy ini sehingga bisa menjadikan budaya bersama gitu untuk sama-sama menjaga kerahasiaan informasi dalam organisasi kita. Kalau ini sudah tercapai, akhirnya akan tercapailah sebuah cyber defense mungkin ya kalimatnya yang lebih tepat. Itu idealnya gitu. Kalau setiap user sudah sangat aware dengan kerahasiaan atau menjaga informasi di organisasi kita gitu ya. Nah, kedua, selalu update dari sisi software, patches dan signature gitu ya. Kalau kita masih punya antivirus yang legacy yang masih signature based gitu ya,
selalu update signature, selalu update software-nya, kemudian patches-nya gitu ya. Nah, terus yang kedua mengenai limitasi teknis. Jadi kita buat limitasi teknis. Nah, limitasi teknis ini apa saja ya? Contohnya kita punya semacam matrix gitu ya untuk user gitu, memberikan akses sesuai dengan kewenangannya. Contoh misalnya user A hanya bisa akses ke A1, A2, A3 gitu ya. User B juga hanya bisa akses ke B1, B2 dan B3 gitu ya. Terus kita menutup celah-celah yang berpotensi jadi pintu masuk gitu ya, mengurangi potensi serangan di permukaan ya. Contohnya banyak sih kalau dalam setiap organisasi. Kalau di kita biasanya ya kita lock network-nya gitu ya. Contohnya dengan network access control gitu. Nggak setiap laptop dari eksternal itu dicolok langsung dapat IP terus langsung terkoneksi gitu ya. Kita harus punya access control gitu. Nah, yang kedua kita juga harus punya mitigasi gitu terhadap kalau nih sampai terjadinya breach apa saja yang kita lakukan gitu ya. Limitasi teknis itu juga kayak USB gitu. Kita USB untuk yang storage-nya kita block jadi nggak setiap user itu bisa akses gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu leverage segmentation. Leverage segmentation ini klasifikasi critical data gitu ya. Jadi kita klasifikasikan mana yang merupakan haki gitu ya, mana yang merupakan data financial untuk meminimalisir exposure jika terjadinya breach gitu ya. Nah, kemudian yang keempat yaitu adopsi teknologi keamanan terbaru ya. Yang tadi saya sudah katakan di slide sebelumnya bahwa banyak sekali teknologi terbaru sekarang ada email security, DNS security gitu ya, endpoint security gitu. Secara komprehensif, baik itu dari firewall-nya, baik itu internalnya, baik itu juga dari eksternal gitu ya. Yang tadi mungkin Pak Victor juga bagus sudah katakan bahwa kita harus punya visibility terhadap apa yang terjadi di dalam internal network kita gitu ya. Contoh misalnya ada satu anomali behavior atau anomali user behavior gitu ya. Biasanya user A ini kan connect-nya cuma jam 9 pagi sampai jam 5 sore gitu di weekdays gitu ya. Tiba-tiba ini ada activity jam 2 pagi gitu ya. Ada user download-nya dalam size yang besar. Nah, ini kan udah merupakan satu anomali gitu ya user behavior. Nah, kita harus punya visibility apa nih yang sebetulnya terjadi, apa memang benar usernya lagi lembur atau memang ada semacam script yang berjalan gitu ya. Oke. Yang terakhir, last but not least ya kita selalu backup gitu ya. Backup ini yang akan menyelamatkan nyawa kita gitu pada saat terjadinya breach gitu ya. Dari backup sendiri juga kita harus punya yang namanya offline dan online backup gitu. Kenapa? Karena setahu saya nih si ransomware ini lateral movement-nya itu sangat cepat di dalam internal network kita gitu. Jadi pada saat ada breach dalam hitungan detik atau menit mungkin itu udah nyebar kemana-mana gitu ya. Akibatnya apa? Kalau kita masih punya backup yang masih tersambung dengan production kita, akibatnya backupnya juga ikut encrypt gitu, ikut kena ransomware. Jadi ya sebetulnya masih banyak teknologi di luar sana yang bisa lakukan mount and unmount gitu ya. Atau kalau cara tradisionalnya ya kita copot gitu ya, jadi offline backup gitu ya. Nah ini akan menyelamatkan kita pada saat terjadinya breach gitu. Dari pengalaman kita kurang lebih ya seperti itu ya. Oke, itu slide saya yang terakhir, Pak Wisnu. Demikian pemaparan saya yang mudah-mudahan bisa bermanfaat Bapak dan sekalian. Nanti jika ada pertanyaan mungkin bisa lewat Q&A setelah ini ya. Saya kembalikan ke Pak Wisnu. Terima kasih Pak Franky atas sharingnya. Berarti tadi user segmentation, data segmentation itu juga menjadi tetap dan juga backup tetap menjadi strategi yang digunakan Sampurna Agro ya untuk menghadang ransomware ini.